Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Nggak tahu kenapa hari ini tuh kayak lagi ada kayak ada tenaga baru gitu yang Mas Tulus dapat, kayak dapat multivitamin yang dorong banget, bikin strong gitu ya. Dari bangun subuh sampai sekarang ini di sini sudah jam 10:30 waktu pasar minggu dan sekitarnya, dan kerjaanku semua sudah beres guys. Keren kan? Jadi hari ini adalah hari kebersihan nasional. Biasanya kan kalau pas lagi ngejob atau banyak acara, hari kebersihan hari Senin. Ini dibikin hari Kamis karena nunggu numpuk dulu aja. Soalnya sabune ngilit, contek akeh-akeh isilah megawe ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Anggaran wong syuting mesti nyaut we koyo bensin. Oke, pagi ini ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari apa Kamis ya? Kamis 12 Agustus 2021. Seperti biasa, Mas Tulus syutingnya agak siang ini. Pengen bikin live lagi tapi nanti takutnya nggak keburu, karena kan Mas Tulus ada TikTok yang memang banyak yang request lagu juga di TikTok. Terus pengen bikin cover juga. Jadi aku harus ngalah salah satu dulu. Mendingan videonya dibikin taping aja tapi tetap tayang hari ini, tetap ada video gitu ya. Terang, cerah. Terus seperti warnanya Mas Tulus yang kuning-kuning tapi nggak ngambang ya bajunya. Jadi hari ini semoga semuanya tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat dan juga tetap sukacita. Tetap semangat dengan dengan hal apapun yang sedang kalian hadapi. Baik suka, duka, bahagia, lagi senang, lagi sedih, semuanya tetap harus semangat. Karena hidup terus berjalan. Mau ada COVID kayak nggak ada COVID, hidup terus berjalan. Jadi yo piye. Ikuti protokol kesehatan, kemudian ya lagi dan lagi pemerintah melanjutkan PPKM lagi sampai tanggal 16. Mudah-mudahan sih nggak dilanjut-lanjut terus ya. Wes bien, alhamdulillah sih Mas Tulus melihat ada gambaran bagus di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan nanti semakin bagus. Ada yang harus Mas Tulus sampaikan juga nanti sedikit soal corona dari hasil investigasi Mas Tulus di malam satu suro. Asik, investigasi coy, koyok polisi. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Untuk yang sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus hanya minta support dari kalian, dipencet tombol like-nya. Kemudian jangan lupa juga dipencet tombol subscribe untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Dan sekali lagi Mas Tulus tegaskan dalam video ini, dalam tayangan ini, dalam video yang Mas Tulus tayangkan, Mas Tulus tidak pernah memaksa kalian mempercayai apa Mas Tulus sampaikan. Dan Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mengikuti apa yang Mas Tulus sampaikan. Dalam hal ini saya tidak mengarahkan kalian untuk mabuk, untuk mencuri dan melakukan hal-hal buruk. Jadi menurut saya ya, selama di konten-konten yang Mas Tulus tayangkan itu tidak terlalu mengarahkan jenengan untuk mengarah ke sara, ke politis dan lain sebagainya, buat saya itu nggak masalah. Jenengan setuju atau sarujuk monggo, tidak pun tidak masalah. Jadi saya nggak masalah teman-teman. Jadi ada satu subscriber yang kemarin WhatsApp itu Mas Tulus lagi gedabrus atau apa gitu bahasanya. Jadi aku sih sebetulnya sangat menerima kritik. Saya sangat menerima kritik yang membangun. Aku tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa yang saya sampaikan. Melihat, mendengar, jenengan sarujuk atau sesuai dengan yang jenengan lihat, terus bisa jenengan praktekkan dan memang betul yang saya sampaikan, ya monggo dipraktekkan atau dipercayai. Kalau tidak masalah. Jadi masing-masing saja. Kalau tidak suka jangan ditonton. Kalau ditonton berarti jenengan suka. Kalau jenengan masih nyinyir wae, mendingan cari channel yang lain atau video yang lain saja. Saya tidak pernah memaksa. Banyak kok channel-channel hoak yang justru jelas-jelas hoak itu banyak.
jenengan kok nggak klaim? Kenapa aku yang harus jenengan klaim? Ya, sampai WhatsApp dengan kata-kata yang biar jenengan lebih berkah. Kalau toh saya berbohong, kalau toh ini hoak, biarkan saya yang jadi dosanya. Jadi kenapa jenengan harus mengikuti cara itu gitu loh? Saya tidak pernah memaksa. Jadi sekali lagi teman-teman yang lagi nonton, saya ngasih kebijakan sama jenengan semua. Tidak pernah Mas Tulus tuh maksa. Mas Tulus selalu bilang, ini bukan ramalan, ini bukan apa. Tidak perlu jenengan percaya. Kalau toh terjadi, ya mungkin Allah menghendaki seperti itu. Aku ngomongin kurang jelas piye. Ketika jenengan tidak menyukai, ya jangan ditonton, gitu aja. Tonton yang lain, video yang lain. Kalau jenengan ahli surga, sudah siapkan diri jenengan tuh ahli surga saja. Ya, selama kita belum ada garis tengah dari Allah ditegaskan kalau kamu tuh ahli surga, gak usah nyinyir lambemu, urusan masing-masing wae. Nyelengke, aku terima kasih diingatkan. Tapi jenengan nyinyir terus buat saya ya urusan masing-masing. Sengaja tak pasang di story, tak posting di YouTube supaya banyak yang tahu. Karena saya tuh banyak ngalamin hal-hal kayak gini, bukan 1-2 kali. Buat saya ini hal-hal yang memang harus ditegaskan ya, supaya kalian memahami, supaya tidak memanjang untuk hal-hal yang lain. Suka ditonton, tidak suka jangan jenengan tonton. Itu ya, gak emosi Mas Tulus. Aku gak tahu emosi, aku seneng bae uripku. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber semuanya. Aku berterima kasih banyak, kemarin sudah berjalan dengan lancar, ngomongnya lancar dengan baik, lancar semuanya, dan kabar gembira juga. Nanti kita bikin video lain, apa sih yang terjadi dengan anak-anak Bajang ini setelah kita bikin ngomong-ngomong, apa yang mereka rasakan, nanti kita bakal bahas di video yang lain. Sementara saya pengen bahas ini dulu karena banyak banget yang ngirimin link videonya ke Mas Tulus, tapi Mas Tulus nggak bisa tonton, tapi akhirnya ada yang ngirim cuplikannya. Ada beberapa detik videonya ya, yang sudah Mas Tulus terima. Soal hilangnya jenazah yang sedang dimakamkan, jenazah ulama yang sedang dimakamkan di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alim ulama, khususnya agama Islam ya. Kalau sudah disebut ulama berarti beragama Islam. Saya nggak bisa sebutkan dari apa-apa, tapi intinya ulama yang konon katanya viral videonya setelah dimakamkan sudah ditempatkan di liang lahat, ternyata jenazahnya hilang. Betulkah itu? Lalu apa yang Mas Tulus lihat soal itu kita bakal bahas nanti. Tapi sebelumnya Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang kemarin sudah berbagi rezeki untuk sampai kelar semua ngomong-ngomong, dan ternyata sampai pagi ini, sampai detik ini masih banyak rezeki yang masuk untuk nasi box. Jadi teman-teman yang sudah transfer ke rekening donasi, kalau ada uang masuk mau 1.000 sampai berapa puluh juta sekalipun, sudah Mas Tulus alirkan untuk nasi box, bukan untuk among-among, karena among-among sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Kalau mau sedekah silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atau sama Tulus Rianto. Jadi kan transfernya terserah, minimal 10.000 satu nasi box, maksimal terserah jenengan. Dan tadi pagi juga alhamdulillah bapakku yang ganteng itu juga sudah bagi rezeki sama kita, menambahkan rezeki untuk nasi box. Mudah-mudahan sih kita bisa nanti insya Allah, kayaknya sih ya, ini kayaknya ya, feeling Mas Tulus kayaknya di bulan ini kita bisa 400 nasi box, insya Allah, amin. Jadi insya Allah bulan ini kita akan sedekah 400 nasi box yang akan kita sedekahkan, yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan nanti. Jadi jumlahnya sekitar, kalau target awal kan 300, sekarang sudah capai 400, supaya ada sisa lagi untuk bulan depan lagi. Jadi sengaja Mas Tulus sisakan, nanti ada sisa lagi. Mungkin donasi sudah sampai di, mungkin sekitar 6 juta rupiahan, sekitar 6 juta rupiah untuk donasi yang sudah masuk di rekening donasi Big Tulus Official. Jadi saya cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk yang sudah selalu memberikan rezekinya, menambahkan rezekinya untuk terus berdonasi. Dan sekali lagi, donasi untuk ngomong-ngomong tidak Mas Tulus buka lagi, cukup untuk donasi nasi box saja ya. Terima kasih banyak, semoga Allah yang menukar dengan rezeki yang lebih melimpah, bertukar dengan kesehatan terus, dan bertukar dengan dijabahnya apa yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus, siapapun jenengan, dimanapun jenengan. Jadi banyak TKW TKI yang ternyata juga sudah transfer, tapi maaf, karena kalau dari luar negeri itu katanya bisa 2 atau 3 hari. Yang dari Singapura baru sampai tadi pagi, terus dari Singapura lagi juga ada tadi pagi baru sampai. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang Mas Tulus begini, transfernya kemana ya Mbak ketika sudah konfirmasi. Bukan Mas Tulus tidak percaya sebetulnya, maaf sebelumnya, cuma memang kan prosesnya itu 2 hari kalau dari luar negeri, suka terjeda, suka terganggu. Oh ya, ada yang menanyakan bagaimana kabar linglung Mas Tulus. Kita bahas di video yang lain ya saudaraku nanti ya, karena kalau dibahas sekarang terlalu panjang. Mudah-mudahan sih bisa Q&A lagi, karena banyak yang minta, ayo Mas Tulus Q&A lagi. Q&A ternyata rame banget, Q&A ternyata pada senang banget, Q&A masih banyak yang penasaran. Ada yang bilang Mas Tulus cuma gedabrus loh, kok jenengan percaya sama Mas Tulus?
Karena begini, mungkin yang jenengan pikirkan tuh sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi ya sejalan dengan pikiran jenengan, ya sudah, akhirnya ketemu jalurnya dan akhirnya percaya karena sama ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport Mas Tulus. Semoga bertukar dengan keberkahan, kesehatan selalu. Yang sakit cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga dilimpahkan rezekinya, amin. Untuk yang saat ini sedang belum bekerja, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuknya, amin. Khususnya buat Mas Tulus juga. Kemudian untuk jenengan yang mungkin saat ini sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah. Oke, sudah berapa menit ini? 9 menit, kepanjangan cuap-cuapnya, nanti dikomplain lagi. Wes, supaya tidak dikomplain, Mas Tulus langsung mau ngomong dulu. Ada yang menghubung-hubungkan katanya alim ulama jenazah alim ulama yang hilang ini sama kera yang muncul di Bali, kera putih yang sering muncul di Bali. Kemudian ada beberapa ikan yang katanya muncul di pantai Marina Banyuwangi dan disambung-sambungkan lagi. Mas Tulus, tolong ditelaah, adakah sumber sesuatu tertentu? Sekarang Mas Tulus pengen bilang, kalau menurut mata batin Mas Tulus, maksudnya mataku pribadi, gak usah mata batinku dikandakna aku dukun. Jenazah yang hilang di Lombok, walaupun itu jenazah alim ulama sekalipun, menurut Mas Tulus tidak ada yang aneh. Dan sebetulnya itu tidak hilang, itu dari mataku sendiri. Dari mataku udah hilang. Wes tau, nanti tungguin aja. Nanti tungguin kira-kira pasti kan nanti diselidiki sama pihak kepolisian, ya toh? Nanti diselidiki sama pihak kepolisian kira-kira ya atau tidak. Cuman berdasarkan video yang Mas Tulus tonton, menurut Mas Tulus sendiri ini hoak. Menurutku sih hoak ya. Ini ya mau percaya atau tidak terserah jenengan, tapi bagi saya itu palsu, itu hoak. Mungkin maaf ya teman-teman, jenazah kan ada. Contohnya almarhum ibuku itu meninggalnya itu kurus sekali, kurus banget. Mamaku tuh posisi meninggal kurus, sakit ya, jadi kurus banget. Tapi ketika almarhum sudah dikafani, mamaku sudah dikafani tuh, aku nyium merasa kok badannya tuh gemuk, membesar. Maaf ya teman-teman, kadang-kadang ada yang karena penyakit dalam, entah liver atau apa, kita nggak pernah tahu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi juga dia mengurus atau mengecil. Jadi sehingga tuh ketika dimasukkan ke liang lahat akan dikasih papan ya, kemudian akan ditutup, itu mengecil seakan-akan tidak ada. Cuman secara pribadi, secara mata saya sendiri, saya melihat ini tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi tidak ada pertanda apapun. Meskipun secara garis besarnya yang meninggal ini adalah alim ulama yang pengikutnya itu banyak sekali. Dan memang konon katanya yang saya baca adalah dia adalah keturunan dari bla 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 bla. Saya nggak bisa sebutkan di sini ya teman-teman. Jadi alim ulama yang luar biasa, memiliki kelebihan yang luar biasa, anak muridnya ataupun pengikutnya itu banyak. Bukan berarti ini pertanda karomahnya sebetulnya. Menurut saya ya teman-teman, saya minta maaf untuk para pengikutnya si pengikut almarhum, saya meminta maaf. Cuma menurut saya ini bukan wujud karomah yang beliau miliki. Menurut saya, sekali lagi ini menurut saya. Jadi aku tidak mau nanti ada disclaimer yang mengaku kalau Mas Tulus ini ngomongnya ngawur wae. Wes toh, nanti kita tunggu pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kita buktikan kira-kira omongannya Mas Tulus ini betul apa salah. Lek menurut Mas Tulus sendiri, seperti yang Mas Tulus lihat, ini hoaks sebetulnya. Ini tidak betul. Dan banyak orang mengatakan ini adalah pertanda akan ada musibah ya. Pertanda sing aku gumun melihat ada salah satu indigo yang mengatakan iya, dia itu karomahnya beliau. Itu kelebihannya beliau. Ini kehebatannya beliau yang mengatakan seakan-akan beliau itu adalah alim ulama yang mendapatkan karomah yang seakan-akan di akhir hayatnya itu ditunjukkan sama Allah untuk menunjukkan atau memberikan teguran kepada kita. Aku ada membaca seperti itu, atau aku melihat video seperti dikirimkan ke aku sama subscriberku. Nah, menurutku pribadi, secara mataku sendiri, ini tidak benar. Itu tidak betul. Menurut saya bukan pertanda alam, bukan pertanda musibah, bukan pertanda akan terjadi sesuatu. Kalau si alim ulama atau si almarhum ini meninggal, jenazahnya yang hilang ini, menurut saya pribadi ini jujur, saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Saya tidak melihat sesuatu yang kalau kita kan bisa menyaksikan tuh ada energi, ada sebuah getaran yang bisa kita baca atau kita rasakan sebetulnya. Cuma di jenazah yang menghilang ini jujur saya tidak melihat apa-apa. Jadi menurut saya mungkin jenazahnya mengecil, kemudian seakan-akan itu kempes atau tidak ada atau hilang ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kan sekali lagi media sosial takutnya yang di dalam ngerasa ngeraba nggak megang, tapi bilang nggak ada, jenazahnya hilang, nyampe ke atas, orang pada ngerekam, namanya pengikutnya banyak ya.
ulama yang pengikutnya banyak, kemudian nyampe ke atas langsung disebarin gitu aja di media sosial, akhirnya viral ya, hal-hal seperti ini nih. Nah sekarang gini teman-teman, kalau misalnya dia mengecil dan seakan-akan tidak teraba ya, mungkin dianggap tidak ada, meskipun sebetulnya mungkin ada, mungkin ya. Saya itu bisa salah bisa benar karena saya juga manusia biasa, mungkin saya bisa salah menyampaikannya, atau saya bisa salah tebak, atau saya salah terka dengan apa yang saya ucapkan hari ini. Mungkin ternyata ternyata benar Mas Tulus hilang beneran. Kita tunggu klarifikasi dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, yang kira-kira biasanya sih kalau hal-hal viral itu membuat resah masyarakat, nanti ujung-ujungnya pasti kepolisian mengikut campur atau mencari kebenarannya. Biasanya seperti itu. Jadi hal-hal begini ini kita harus lebih cerdas dalam menyikapi. Kalau menurut Mas Tulus, hubungannya dengan karomah, hubungannya dengan musibah, bencana alam yang akan terjadi di Indonesia, dengan hubungannya dengan kera dan juga ikan yang muncul di sebuah pantai di daerah Jawa Timur, menurut saya tidak ada hubungannya. Menurut saya pribadi. Oke. Sebagian orang mungkin ada yang pernah melihat, bahkan Mas Tulus pernah bikin video soal jenazah yang utuh ketika sudah dimakamkan sekian tahun. Jadi memang betul teman-teman, ada hamba-hamba Allah yang diberikan kelebihan atau karomah atau kelebihan khusus yang mungkin saja arep modar iki angger barapa mesti gletak jan masya Allah. Jadi ada sebagian orang yang memang Allah izinkan untuk mendapatkan karomah tertentu, di mana ketika ya mungkin karena dia sering ada yang khatam Al-Quran, ada yang ini, sekali lagi karena semua atas izin Allah ya, atas dia punya karomah tertentu di masa hidupnya, dia pernah berbuat kebaikan, kemudian dia memiliki sesuatu yang Allah memang sudah berikan dari lahir, kemampuan ilmu yang luar biasa, karomah yang sudah Allah berikan dari lahir, kemudian kebetulan dia adalah ahli agama dan lain sebagainya. Ada kemungkinan besar dia mendapatkan kelebihan itu, mendapatkan karomah yang Allah berikan ketika meninggal pun, ketika sudah berpuluh-puluh tahun ternyata jenazahnya masih utuh, atau meninggal dengan kondisi yang senyum, atau mungkin bahkan bisa menghilang. Ada yang bilang lagi nih, katanya Mas Tulus, apa itu yang disebut moksa? Menurut saya tidak. Menurut saya bukan itu moksa. Menurut saya itu bukan moksa teman-teman. Moksa bukan seperti itu. Moksa bukan berarti mau dikubur terus menghilang dikubur, tidak. Tetapi sekali lagi ada yang dihubungkan lagi. Apakah dia adalah alim ulama yang salah? Menurut saya begini, ini kan orang sudah meninggal, ya. Orang sudah meninggal. Baiknya kita doakan semoga Allah terima almarhum di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang paling layak sama Allah. Doakan yang terbaik saja. Tidak perlu kita cari-cari tahu, karena ada sebagian jenazah yang memang langsung diazab sama Allah ya. Zaman dulu kan pernah kita nonton filmnya, ditolak bumi lah, itu banjir lah, ada apinya atau terbakar dan sebagainya. Kemudian ada yang ada ularnya di tempat itunya. Orang akan semakin menganggap ini sebagai azab nyata yang Allah berikan kepada si almarhumah. Padahal kuburan yang waktu itu terbentuk ada apinya, ternyata memang itu adalah jalur gas yang suka memang menjadi jalur yang memang ada gasnya di situ, sehingga ketika ada salah satu penggali kubur buang puting rokok, nyaut, akhirnya berapi lubang lubang kuburannya, sehingga orang berpikir, oh ini orang kena azab, mau meninggal kuburnya ada apinya, misalnya seperti itu. Atau ada airnya, air di dalam tanah itu sudah biasa. Jadi menurut saya pribadi begini teman-teman, soal azab, soal hukuman, soal soal balasan atau karma dari Allah itu biar jadi urusan Allah dan orang yang bersangkutan. Tidak perlu kita hubung-hubungkan. Ada air di dalam tanah, ya itu wajar. Di Rawajitu, di kampung saya, hampir setiap ada orang meninggal itu selalu berair, karena tempat kami itu namanya Rawajitu. Tanah kami itu tanah rawa. Jadi selalu makam itu ada airnya. Orang kampung saya udah biasa. Memakamkan almarhum ibu saya kemarin juga ada airnya. Bahkan saya nggak tega, saya nangis kenceng karena saya melihat mama kedinginan, mama kena air, istilah saya begitu. Cuman memang di situ sudah seperti itu. Jadi kita nggak perlu mendisklaim, maksudnya mengklaim orang itu ini salah gara-gara makamnya begini, gara-gara makamnya ini. Banyak orang yang menganggap ini real. Kalau dijadikan sebagai real, terus sebagai bahan penggambaran untuk memperkuat ilmanmu kepada Allah, nggak masalah. Kamu semakin merasa justru ya Allah, kebesaran Allah ini, gak apa-apa. Kamu anggap dia memiliki kamu menganggap almarhum memiliki karomah yang luar biasa karena jenazahnya hilang, karena Allah saking menyayangi beliau, tidak masalah, gak apa-apa. Cuma itu dijadikan sebagai bahan wacana untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, bahwa banyak orang-orang yang diberikan karomah tertentu ketika memang kita tuh jadi manusia yang baik.
Istilahnya begitu. Jadi ketika kamu jadi manusia yang baik, manusia yang bisa saling membantu satu sama lain, berarti Allah memberikan kelebihan sama kamu. Kelebihannya apa? Yaitu di akhir hayatmu saja Allah masih memberikan sebuah karomah yang bisa disaksikan banyak orang. Luar biasa kan? Yang meninggalnya senyum, yang meninggalnya badannya wangi, yang diangkat itu enteng dan lain sebagainya. Itu sebuah gambaran yang Allah berikan sebagai apa? Menambah keimanan kita kepada Allah. Oh iya, aku pengen matiku api, pengen matiku penak, berarti aku harus api sama orang lain. Aku harus punya perbuatan baik yang aku bawa sampai mati, sehingga ketika jenazahku diangkat, biar aku enteng. Katanya orang banyak sedekah supaya jenazahnya enteng. Istilahnya seperti itu. Gak masalah kalau memang jenengan anggap itu real, jenengan anggap itu karomah dari alim ulama tadi, gak apa-apa. Tapi jangan sampai ada kata-kata yang jelek lah ya. Soalnya ini jenazah sudah meninggal dunia. Apa kalian mau ketika nanti jenengan sudah meninggal dikata-katain gara-gara kubur meneh banyune? Lah, kalau dirawat jitu di tempat saya, karena kami itu lingkupnya memang tanah rawa, semuanya ada airnya guys ketika digali. Bikin sumur ki lek nggon aku semeter sesek banyune. Serius. Coba nanti yang ada yang lagi nonton orang rawat itu silahkan komen di sini. Serius, kalau tanah-tanah yang memang berawa ya susah, tetap akan keluar air. Itu dianggap sebagai azab bagi sebagian orang. Ada api, ada ular segala macam. Ya namanya kuburan, bisa jadi ada ular, ada yang pas digali tadi ternyata itu lubang ular. Kalau sesuatu yang buruk kita anggap untuk menjelekkan jenazah atau almarhum, jangan. Cuman ketika sesuatu yang buruk kita jadikan sebuah rasa kayak, oh ya aku takut, berarti jangan sampai aku nggak beriman sama Allah ya, jangan sampai aku jahat supaya aku nggak dapat azab itu, misalnya, itu nggak apa-apa. Kemudian hal yang Mas Tulus sampaikan ini sebuah berita yang hoak atau tidak benar, tapi jenengan anggap ini sebagai enggak Mas Tulus, itu karomahnya dari almarhum. Ini kelebihan dari almarhum karena almarhum adalah orang yang menyebarkan agama, kemudian memiliki tingkat keimanan yang bagus, kemudian memiliki pengikut yang baik, dan beliau tidak pernah melakukan kejahatan atau kemungkaran misalnya. Itu kalau jenengan anggap itu betul, itu nggak masalah. Cuman dijadikan, oh aku kalau bisa pengen kayak ulama itu ya, ketika meninggal banyak yang sayang sama aku, banyak yang nguburin aku, terus Allah berikan aku karomah, jenazahku hilang, diambil sama Allah. Anggapannya seperti itu, seakan-akan Allah tuh sangat sayang dengan alim ulama, dengan si ulama tadi. Nah, kalau jenengan anggap betul pun tidak masalah. Cuman sekali lagi, menurut saya pribadi dari video yang saya tonton atau dari video yang dikirimkan sama teman saya tadi, dari subscriber saya, menurut saya ini hanya sebatas kesalahpahaman. Wes tau, nanti pasti ada buktinya. Wes, aku nggak peduli mau nanti itu ternyata betul-betul hilang atau nanti terbukti betul-betul ada, ternyata ada dan tidak seperti yang diberitakan pun, saya nggak masalah. Saya siap menerima cacian dari kalian. Cuma menurut saya pribadi, secara mata batin, adakah energi karomah, adakah energi kelebihan? Saya melihat memang yang mengiringi almarhum ini banyak sekali. Selain dari manusia, saya melihat juga banyak sekali bangsa jin yang ikut menguburkan atau ikut datang ke makam. Saya melihat itu betul. Jadi saya melihat ada beberapa makhluk lain selain manusia yang ikut menguburkan. Sampai masuk ke liang lahat pun saya melihat ada 1, 2, 3 sampai 4. Ada 4 makhluk gaib yang ikut menguburkan beliau di liang lahat. Itu yang saya lihat. Tetapi sekali lagi, kalau ini dikatakan sebagai karomahnya almarhum, saya tidak mengiyakan. Saya tidak mengiyakan ini sebagai karomahnya dari almarhum yang meninggal. Tetapi ketika beliau ini dianggap orang yang luar biasa, saya percaya, saya setuju. Karena saya melihat bukan hanya muridnya saja yang mengantarkan, tapi bukan hanya manusia, tapi ternyata murid yang belajar sama beliau juga banyak sekali dari makhluk-makhluk lain selain manusia atau makhluk-makhluk halus yang memiliki agama Islam, jin muslim lah khususnya seperti itu. Banyak yang mengantarkan. Saya melihat di video itu banyak sekali jin yang ikut-ikut menguburkan di situ. Akan tetapi bukan berarti ini adalah karomah dari beliau atau ini kelebihan dari beliau karena beliau tuh banyak muridnya, beliau sayang dengan muridnya. Apakah tidak ada hal spesial yang Mas Tulus lihat? Yes, saya melihat sesuatu yang spesial. Saya melihat sesuatu yang spesial dari jenazah ini. Tapi sekali lagi yang saya garis bawahi, bukan karomahnya adalah bukan jenazahnya yang hilang tadi, bukan karomahnya beliau. Jenazahnya hilang, saya sih nggak yakin jenazahnya hilang. Saya yakin ada, mungkin mengecil atau mungkin terlalu tertekan ke dalam tanah sehingga terasa seakan tidak ada, misalnya seperti itu. Menurut saya, kok hasilnya yumbo aku nggak tahu. Hasilnya seperti apa saya nggak tahu. Cuman kalau ada naungan energi, ada makhluk jin muslim yang menemani beliau sampai ke liang lahat, kemudian ada energi positif di lain tempat selain menghilangnya jenazah, saya jawab ya.
saya melihat ada sesuatu yang Allah mungkin spesialkan untuk itu. Dan saya melihat cahayanya tadi atau energinya itu energi yang positif menurut saya, karena netral sekali, tidak ada merah, tidak ada hitam, tidak ada coklat, ya, lebih ke kuning-kuning keemasan diliputi dengan warna putih. Jadi menurut saya itu adalah energi positif dari almarhum, ya. Kalau dikategorikan ini sebagai karomah, menurut saya sih tidak juga. Cuma itu kelebihan, itu yang Allah hadiahkan kepada almarhum karena beliau adalah alim ulama yang luar biasa. Saya nggak sebutkan alirannya opo, saya nggak mau nanti malah jadi rasis yang di sini. Ya, nanti kalau saya sebutkan aliran ini akhirnya rasis di komentar. Intinya menurut Mas Tulus ini tidak sesuai dengan apa yang diberitakan menurut saya. Mudah-mudahan segera diusut sama pihak kepolisian ya, supaya nggak ngerasain masyarakat ya. Sekali lagi kita jadikan sebagai bahan evaluasi, nggak apa-apa. Evaluasi diri untuk memperbaiki diri supaya dekat sama Allah lagi, supaya takut dengan azab Allah, nggak apa-apa. Supaya kita lebih aduh aku pengen kayak alim ulama itu deh. Meninggalnya tuh dihargai sama semua orang, disayang semua orang, ada cahaya positif yang Allah berikan untuk menaungi almarhum. Kemudian ada bangsa jin muslim yang membantu, bahkan ikut mendoakan. Yang mendoakan kita banyak, dari manusia sampai jin muslim. Ibarat kata seperti itu. Jadikan sebagai bahan evaluasi, memperbaiki diri nggak masalah. Cuma sekali lagi ketika ada sambungan, ada hubungan dengan kera putih sama ikan yang muncul di salah satu pantai di Banyuwangi, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak berhubungan sama sekali. Ini tidak ada hubungan dengan pertanda musibah, bencana dan sebagainya. Tidak ada. Meninggalnya almarhum, karena banyak sekali yang menghubung-hubungkan karena meninggalnya pas bulan suro ya toh. Terus posisinya tiba-tiba jenazahnya hilang. Banyak yang menggambarkan ini adalah pertanda musibah Mas Tulus, pertanda ini. Sekali lagi menurut saya tidak ada hubungannya. Nah, ketika kera putih dan si ikan yang muncul di salah satu pantai yang tiba-tiba keluar tadi, menurut saya ini justru malah bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dini untuk mempersiapkan diri dari musibah. Hati-hati, karena sekali lagi hewan memiliki insting yang luar biasa untuk sesuatu yang akan terjadi. Bukan berarti hewan meramal, tapi hewan punya sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai insting untuk membaca, kemudian membaca situasi alam. Hati-hati teman-teman. Makanya aku juga tadi malam tuh aku mimpi. Tadi malam aku mimpi banyak ikan yang keluar dari laut. Aku pergi sama temanku Ridwan ya. Aku mimpi jalan sama Ridwan itu ke laut, tapi kok ikannya itu keluar dengan sendirinya. Aku mimpi ke pantai, jalan ke pantai, air itu ikan tuh keluar semua. Saya pikir, wah enak wan, kita mau nggak usah mancing, udah pulang bawa ikan banyak. Saya pikirkan seperti itu. Saya pikirkan gambaran di mana orang bisa mendapatkan ikan tanpa harus mancing. Pikiran saya kan seperti itu. Ternyata tadi pagi ada teman yang ngasih tahu, ada subscribernya Mas Tulus, apakah ada hubungannya musibah yang akan terjadi? Ini langsung diklaim loh sama dia. Apakah ada hubungannya musibah yang akan terjadi dengan kera dan juga ikan yang muncul dengan jenazah yang menghilang ini Mas Tulus? Apakah ada hubungannya? Aku langsung kaget, nyambungin kita ngerti. Tidak ada hubungannya. Tetapi kera putih yang muncul ini, kera putih yang muncul dan ikan yang muncul di pantai ini, menurut saya pribadi atau menurut yang saya rasakan, ini juga bisa jadi pertanda tidak baik. Jadi harus hati-hati. Bukan berarti sesuatu yang akan terjadi di Bali, bukan berarti sesuatu yang akan terjadi di Banyuwangi, tidak. Memang kera putih ini munculnya di Bali, kemudian ikannya munculnya di Banyuwangi. Tapi sekali lagi, insting hewan itu bisa kita baca. Saya sih ngelihatnya cuman kayak ada ngerti ya guys, bentuknya begini, terus akan begini. Mudah-mudahan sekali lagi, kalau toh memang entah itu di daerah mana, saya nggak tahu, entah di Jawa, entah di luar Jawa yang meletus tadi, mudah-mudahan ketika meletus pun tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak memberikan banyak kerugian kepada masyarakat sekitarnya ya. Kita doakan. Jadi Mas Tulus sih membacanya cuman itu. Kalau musibah yang akan terjadi, Mas Tulus maaf tidak bisa mengklaim lagi karena aku sampai saat ini belum bisa berkomunikasi atau belum bisa menyaksikan sesuatu yang lebih dengan apa yang saya lihat. Agak blur, agak buram karena ya mungkin memang masih dalam suasana yang padat sekali. Padat, ngerti ya maksudnya? Mas Tulus nggak bisa terlalu meloho. Mas Tulus nggak bisa ngerti meloho nggak sih? Maksudnya meloho itu nggak bisa terlalu terbuka dengan apa yang Mas Tulus ingin sampaikan. Jadi harus ada yang Mas Tulus keep
nggak bisa Mas Tulus buka di sini. Jadi intinya persiapkan diri kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Sekali lagi, hubungan ulama yang meninggal dengan kera dan ikan tidak ada hubungannya menurut saya. Tapi sekali lagi, kalau kera dan ikan itu mungkin secara logik saja kita menilai mereka tuh punya insting yang luar biasa. Akan terjadinya bencana alam, itu harus hati-hati ya. Akan terjadinya bencana alam, kita harus jadikan ini sebagai wujud bahan evaluasi saja untuk waspada, lebih waspada, untuk lebih hati-hati. Dan Mas Tulus juga mimpi memang ada air dari laut itu ikan pada keluar sendiri-sendiri. Nah, ini yang Mas Tulus masih bingung, masih belum memahami. Cuman justru dari mimpi, dari hal yang disampaikan subscriber, jujur saya itu nggak baca beritanya, demi Allah saya nggak tahu berita ada kera keluar dari hutan lah, kera putih lah, ikan dari laut Banyuwangi dan lain sebagainya. Mas Tulus demi Allah, demi Rasulullah nggak baca itu, cuma dapat kabar dari subscriber ya. Nah, jadi Mas Tulus itu tidak membaca, Mas Tulus itu tidak melihat, justru tidak nyambung dengan apa yang Mas Tulus pikirkan. Kalau Mas Tulus pikir tuh ada sebuah gundukan tanah yang akan duor gitu loh, gundukan tanah yang akan duor gitu, itu yang Mas Tulus lihat. Tapi justru nggak nyambung dengan mimpi yang Mas Tulus terima kan, soal ikan dan laut. Kemudian soal soal kera dan air dengan ikan yang keluar dari laut, sebenarnya itu tidak nyambung. Cuman yang Mas Tulus lihat itu, sekali lagi kita doa minta sama Allah, mudah-mudahan saya dan jenengan termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Dan kalau toh terjadi musibahnya, semoga Allah berikan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Terus kalau toh memang harus jadi musibah, semoga tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak merugikan masyarakat. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang Mas Tulus sampaikan ini adalah Mas Tulus pengen sampaikan. Tidak perlu jenengan percayai, tidak perlu jenengan anggap ini betul atau tidak. Silahkan jadikan evaluasi buat jenengan sendiri, nilai dengan sendiri kira-kira betul atau tidak Mas Tulus sampaikan. Lek sarujuk ya monggo, tidak masalah. Sekali lagi, yang saya sampaikan adalah berdasarkan mata dan mulut saya sendiri atau hati saya, kepribadian saya. Saya tidak mau dianggap lagi ngedabrus ya. Yang tidak suka silahkan jangan ditonton, yang suka monggo disupport dengan pencet tombol like, yang belum subscribe di subscribe. Untuk yang nonton iklannya panjang-panjang boleh di skip, kalau pendek ya jangan di skip, minta supportnya ya, biar Mas Tulus bisa terus berkembang mengembangkan channel ini lebih bermanfaat bagi semua orang. Oke, kurang lebih hanya seperti itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga menambah wawasan, menambah sesuatu yang terbaik untuk dijadikan bahan evaluasi diri. Insya Allah ketemu sama Mas Tri di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Punya pertanyaan, kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang pesan minyak bidara sudah mulai bisa dikirim ya. Langsung ke deskripsi aja, ada nomor WhatsApp khusus untuk pesan minyak bidara. Dadah.